Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 18. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Natutusitutudo nahudokotho adorang uposo dopeho hodo makkoho sidirim laho manopot lomoniroham alai dung matuaho surdukonommu matangammu jadi hohosan ninalebam maho jala tugihonon namaho tu nasohi nalomohon niroham. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus ini ditujukan kepada Simon Petrus setelah Tuhan memulihkan Petrus dari penyangkalannya. Ayat ini bukan hanya menunjukkan nubuat tentang kematian Petrus sebagai martir, tetapi juga merupakan gambaran tentang perjalanan spiritual seorang murid sejati, dari kemandirian hidup sampai kepada kehidupan yang akhirnya menuju penyerahan total. Maka Yesus mengkontraskan antara masa muda dan masa tua sebagai gambaran perjalanan spiritual itu. Yesus menggambarkan masa muda sebagai fase kehidupan atau fase iman, di mana seseorang masih banyak mengandalkan diri sendiri, bebas memilih jalan hidupnya. Dan masa tua sebagai fase kematangan iman, di mana seseorang berpasrah kepada kekuatan di luar dirinya. Dalam konteks iman Kristen, hal ini mengajarkan bahwa pemuridan sejati adalah proses menuju penyangkalan diri dan kesiapan untuk mengikut kehendak Allah, bukan lagi kehendak diri sendiri. Maka ayat ini muncul setelah Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kemudian menyuruhnya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah kasih Petrus dipulihkan, Yesus menunjukkan konsekuensi dari kasih yang sejati kepadanya, yaitu hidup yang dikorbankan demi panggilan. Dan kita tahu bahwa menurut sejarah kekristenan, Petrus akhirnya mati disalibkan dengan kepala di bawah sebagai bukti bahwa kematangan imannya telah nyata, tidak lagi mengikuti kehendak hati, melainkan tunduk dan mau berkorban oleh karena kesetiaan kepada panggilan itu sesuai dengan nubuatan ini. Namun demikian, pesan utamanya bukanlah pada cara dan jenis kematian itu, melainkan pada kesediaan Petrus untuk mengikut Kristus sampai akhir, bahkan jika itu berarti harus menderita. Sahabatku semua, dengan pengajaran Yesus ini kita diingatkan bahwa iman kita harus terus bertumbuh menuju penyerahan diri. Banyak orang yang memulai hidup kekristenannya dengan semangat dan kemandirian rohani, tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertumbuh dari fase kemandirian ke fase penyerahan diri sepenuhnya. Kita harus siap dibawa ke tempat atau situasi yang mungkin tidak kita inginkan secara manusiawi, sebagaimana disebutkan dalam nas ini. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mengikut Yesus akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang sering bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi iman yang semakin matang akan membuat kita sanggup berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Iman itulah yang mengikat kita
dan menuntun kita kepada kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kasih yang sempurna. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.